Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, meneruskan istiqamah kita selepas pembacaan Hadrabas Saudan, kita akan mendengarkan kitab Al-Qirtas fi Manaqibul Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang dikarang oleh Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Ini adalah pembahasan tentang kemuliaan-kemuliaan yang dimiliki oleh Sahib Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas selaku beliau adalah yaitu penerus estafet daripada dakwahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana para anbiya, para rasul dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mukjizat yang menunjukkan mereka adalah nabi dan utusan dari Allah kepada kaumnya. Begitu juga para aulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulamanya diberikan kelebihan berupa karamah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ulama ummati ka anbiya bani Israel. Umat daripada kaum ulamanya dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mereka seperti para nabi-nabi di kaum Bani Israel. Jadi kalau ada para anbiya, para rasul di zaman Bani Israel memiliki mukjizat yang sangat luar biasa, begitu juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di antara mereka yang memiliki karamah-karamah seperti para anbiya Bani Israel. Maka pada malam hari ini Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas akan bercerita tentang salah satu karamah yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh datuk beliau, yaitu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, yang langsung memberikan kabar kepada beliau, yaitu Syekh Abdullah bin Umar Ba'ubad hakal faqih al-madhkur aydan an jam'in min ashabi Sayyidina Umar. Nah, ini kata Habib Ali bin Hasan, beliau dapat ini juga didapatkan dari sekelompok dari murid-muridnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Jadi ini cerita bukan satu orang, tapi sekelompok orang yang jumlahnya mutawatir. Gak mungkin terjadi kesepakatan untuk berbohong di dalam cerita tersebut. Ini adalah cerita nyata, yang mana ceritanya kata Habib Ali bin Hasan, qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bih, annahu marra dhata yawmin zairan bi maqbarati fi Andal min Qura al-Kasr di Hadramut. Bahwasannya dulu Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas pernah melewati satu hari dalam keadaan untuk berziarah di pekuburan daerah Andal, salah satu daripada desa Kasr di Hadramut. Daerah Kasr ini adalah pedesaan dekat daripada yaitu kota kelahiran Habib Keramat Empang di Haurah. Wa kana ahli tilkal maqbarah fuqara sulaha ahlul ma'arif wa ahwalul bahirah wa karamatun bahirah. Dan penduduk daripada yaitu penghuni ahli kubur di daerah tersebut rata-rata mereka ini adalah orang-orang soleh, orang-orang ahli ma'rifat, orang-orang yang memiliki hal keadaan yang begitu cemerlang dan karamah-karamah yang jelas. Wa kana ma'ahu fi tilka ziyarah khalqun katsir nahwal arba'in. Dan kebiasaannya Habib Umar ini biasanya kalau ziarah enggak sendirian, tapi bersama rombongan. Yang mana kata Habib Umar, bersama Habib Umar ini kebetulan di ziarah tersebut orang-orang yang jumlahnya kurang lebih 40 orang ikut berziarah dengan Habib Umar. Minhum rajulun min ahli tilkal qaryah min al-ahya yuqalu lahu Muzahim bin Ali wa huwa min kibari talamidatihi wa asharih. Dan kebetulan di antara 40 orang yang ikut ziarah dengan Habib Umar ada salah satu laki-laki dari penduduk negeri tersebut, kebetulan masih hidup, disebut namanya itu adalah Syekh Muzahim bin Ali. Beliau ini Syekh Muzahim termasuk daripada murid-muridnya Habib Umar yang senior. Kebetulan bukan cuma murid, akan tetapi ada ikatan perkawinan, karena ini Syekh Muzahim bin Ali adalah saudara iparnya Habib Umar. Jadi Habib Umar menikah dengan saudarinya Syekh Muzahim bin Ali. Wa huwa minas sulaha al-mubarakin. Dan beliau ini Syekh Muzahim bin Ali termasuk orang-orang saleh yang penuh dengan keberkahan. Falamma zara bihim as-sayyid al-madhkur tilkar turbah,
Maka diceritakan ketika Habib Umar berziarah bersama mereka 40 orang tersebut di pekuburan Andal di daerah Kasar Hadramut itu, waraja'u yamshun baina athna'it turbah. Kemudian setelah selesai berziarah, Habib Umar beserta rombongan pulang dalam keadaan berjalan melewati di tengah-tengah pekuburan. Qala Maulana Umar lidzalika ar-rajul al-musamma Muzahim bin Ali min al-Bajabir. Maka Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas di tengah-tengah pekuburan tadi berkata kepada seseorang laki-laki yang namanya Muzahim bin Ali dari bangsa Bajabir, "Ya Muzahim," kata Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, "hal ta'rifu gabra jaddika fulan?" Apakah kamu mengetahui posisi kuburan datukmu yang bernama si fulan? Kata Habib Umar. Sammahu lahu bismih, yang mana Habib Umar menyebutkan secara jelas nama kakek daripada Syekh Muzahim bin Ali ini. Min kudama ahli tilkal balad, yang mana ini kakek buyutnya yang disebutkan namanya Habib Umar, yang ditanya posisi kuburannya itu termasuk sesepuh orang-orang terdahulu daripada daerah tersebut. Maka ketika ditanya di mana posisi kakekmu yang bernama fulan itu, Syekh Muzahim berkata, "La a'rifuh," saya enggak tahu wahai Habib. "Wala yu'raf lahu dzikrun fil balad abadan," dan selama ini nama tersebut belum pernah diketahui, belum pernah disebut-sebut di tempat itu. "Wala bitilkar turbah yuzkar lahu gabrun," bahkan di tengah-tengah kuburan tersebut belum pernah tuh ada yang disebutkan nama kuburan yang tadi disebutkan namanya oleh Habib Umar. Wa kana al-waqt alladhi zaru fihi dhahwatan nahar, yang mana kebetulan waktu berziarahnya mereka di pekuburan tersebut bersama Habib Umar, kebetulan waktunya itu di waktu duha, di waktu pagi, belum tengah hari. Jadi bukan di waktu malam, kalau malam serem. Ini untungnya ziarahnya di waktu pagi, lagi matahari terang benderang, sebelum waktu siang. Maka ketika Syekh Muzahim bin Ali enggak tahu posisi kuburannya daripada datuknya, fa'alqa Sayyiduna Umar nafa'allahu bih asahal mubarakah, maka tiba-tiba Habib Umar menancapkan tongkatnya yang penuh dengan keberkahan ala mahalin laisa fihi rasmu qabrin, di atas tempat yang mana tidak ada tanda kuburan sedikit pun. Innama huwa sahah minal ard khaliyah min gabr wa ghairih, hanya saja itu adalah tanah lapang dari sebuah tanah yang sepi dari kepada kuburan dan selainnya, nggak ada pohon, nggak ada rumput, nggak ada lain, udah tanah kosong, nggak ada nisan, nggak ada kuburan. Maka ketika kata Habib Ali bin Hasan, falamma istaqarratil asa ala dzalikal mahal, maka tatkala tertancap dengan kokoh tongkat yang ditancapkan oleh Habib Umar di tempat tersebut, fa idza bisahih min tahtil ardi tahtal asa wa huwa yajhar, maka tiba-tiba terdengar suara teriakan yang memekik di bawah tanah, tempat persis di bawah daripada tongkat Habib Umar yang ditancapkan di tempat tersebut, yang mana suara itu begitu jelas, wayagul, dan ucapan yang diucapkan oleh suara tersebut yang ada di bawah tanah tadi adalah Allah, 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 Allah. Fafaral fugara'ul hadirun faz'an, maka orang-orang murid-murid Habib Umar yang hadir ketika mendengar di bawah tanah ada ucapan zikir Allah, 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 semuanya berlarian ketakutan. Mimma sami'u, karena lantaran suara yang begitu keras memekik yang ada dari bawah tongkat yang ditancapkan oleh Habib Umar di daerah tersebut. Falam yabqa illa Sayyid Umar wa Syekh Muzahim al-madhkur, dan tidak tersisa dari 40 orang tersebut kecuali Habib Umar dan Syekh Muzahim bin Ali tadi. Thumma duhisha Muzahim aydan, kemudian ini Syekh Muzahim bin Ali dalam keadaan tercengang juga, bingung, kaget, takut.
Faqala Sayyiduna Umar, maka ketika melihat muridnya ini dalam keadaan tercengang bengong, ditanya posisi kubur kakeknya nggak tahu, ketika ditancapkan tongkat kedua keluar suara Allah Allah Allah, maka Habib Umar berkata ke Syekh Muzahim, usbut, tetaplah, jangan lari, jangan takut, tetap. Wanawilni hajaran, sekarang bawakan kepadaku sebuah batu, kata Habib Umar. Untuk apa? Nulqihi alal gabr dazir, kita sama-sama letakkan di atas kuburan yang sudah usang ini, yang tidak diketahui dan dilupakan oleh orang-orang. Agar apa? Liyu'raf lizair fayuzar wa yuhtaram, agar diketahui oleh orang yang berziarah, sehingga akhirnya tempat ini diziarahi dan dihormati, karena ini adalah salah satu daripada buyutmu ya Syekh Muzahim bin Ali. Wala alik bas min iyasihi wa siyahihi, udah gak usah takut, kata Habib Umar. Kata Habib Umar, santai aja, gak usah ngeri, gak usah takut dari suara zikir yang keras tadi. Fama kata, maka keduanya ini Habib Umar beserta Syekh Muzahim tetap di tempat tersebut. Ya ba'anil hajar ala gabrih, yang mana keduanya sama-sama meletakkan batu nisan di atas kuburan tersebut. Wa huwa ala halih, sedangkan ahli kubur tadi tetap dalam keadaannya apa? Yasihu ka'annahu hayyun sawi, dalam keadaan tetap bersuara dengan suara zikir yang keras dan memekik, Allah Allah Allah, seakan-akan orang yang di dalam kubur tadi itu hidup dalam keadaan sempurna. Wa ma dzalika illa li'azami halih nafa'allahu bih bi ta'ahulihi li ihya'i dzalikal mayyit alladzi fil barzakh. Dan hal tersebut bisa terjadi kecuali karena agungnya hal keadaan yang dimiliki oleh Habib Umar, sehingga beliau bisa pantas untuk menghidupkan lagi daripada mayit yang sudah berada di alam barzakh. Qala rawi, maka orang yang meriwayatkan cerita tadi berkata, wa ammal ladzina farru falam yarji minhum ahad, dari 40 orang tadi yang berlarian semuanya ketakutan, gak ada seorang pun yang balik lagi ke tempat tersebut. Maka yang tersisa hanya Syekh Muzahim dan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang bisa menentukan posisi di mana, yaitu kuburannya buyut Syekh Muzahim bin Ali, sekaligus bisa menghidupkan lagi dengan suara zikirnya kebiasaan daripada buyut Syekh Muzahim dengan ucapan Allah Allah Allah. Maka kata Habib Ali bin Hasan, fayalaha min karamatin karimah wa mankabatin jalilah azimah, maka alangkah luar biasanya karamatnya Habib Umar, alangkah mulia dan agungnya biografi Habib Umar lihadzal imaman nabawiyah isawiyah, yang mana sang imam ini Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas adalah pewaris daripada yaitu kenabian, khususnya nabawiyah isawiyah, yaitu sebuah mukjizat yang dulu pernah dimiliki oleh Nabi Allah Isa bin Maryam yang diceritakan di dalam Al-Quran, yang mana di antara mukjizat daripada Nabi Allah Isa, wa ubrihul akmaha wal abrasa, saya dapat menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, kata Nabi Allah Isa, wal abras, dan orang yang terkena penyakit kusta bisa sembuh, wa uhyil mauta biidznillah, dan Nabi Isa berkata, saya bisa menghidupkan lagi orang yang sudah meninggal dunia dengan izin Allah. Maka ini adalah salah satu karamah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, pewaris daripada mukjizatnya Nabi Allah Isa alaihissalam. Dan kata Habib Ali bin Hasan, qultu, saya berkata, waqad ji'na marrat li ziyaratil katurbah, kita udah datang bukan sekali tapi berkali-kali, kata Habib Ali bin Hasan, berziarah di pekuburan tersebut, wa ra'aina dzalikal qabr, dan kita melihat langsung kuburan tersebut, wa zurnah, dan kita sudah menziarahinya, bidalalati jama'atin min masyayikh al-Jabir, yang mana kita ditunjukkan oleh sekelompok dari masyayikh al-Bajabir,
wa huwa qarib min qabr Syekh al-Kabir al-Alam Syahir Ali bin Ahmad Bajabir. Kebetulan kuburan tersebut dekat dengan seorang kuburan guru besar yang terhormat, yang masyhur, yaitu Syekh Ali bin Ahmad Bajabir. Dallauna 'alal qabr, yang mana mereka semua telah menunjukkan kepada kita kuburan tersebut. Wa 'alamuna bil qissah, dan semua orang daripada yaitu keluarga Bajabir menceritakan kepada kita tentang kisah tersebut. Li'annaha indahum masyhurah, karena kisahnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas bisa menghidupkan lagi, yaitu orang yang sudah meninggal masyhur di antara mereka. Wa bainahum madhkurah, dan selalu diceritakan generasi demi generasi bagaimana Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas bisa memberitahu posisi kuburan daripada datuknya Syekh Muzahim bin Ali, sekaligus bisa yaitu menghidupkan lagi orang yang sudah meninggal di dalam kubur. Semoga sebagaimana Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas bisa menghidupkan lagi orang yang sudah meninggal dunia dengan karamahnya, kita semua yang hadir pada malam hari ini, semoga hati kita dihidupkan lagi, jiwa kita dihidupkan lagi, pikiran kita dihidupkan lagi, usaha kita dihidupkan lagi, kerjaan kita dihidupkan lagi, semua dalam keadaan keberkahan, berkahnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Rabbi fanfa'na bi barakatihim, ahdinal husna bi hurmatihim, wa amitna fit tariqatihim wal mu'afatin minal fitan.